Legenda Batu Maladong. Di tengah-tengah tanah tandus Pulau Sumba, hiduplah seorang petani yang dikenal karena kerajinannya. Meski hidup di tanah yang kering dan panas, petani ini tidak pernah kehilangan semangat. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan alat-alatnya, dan berjalan menuju kebunnya yang terletak di tepi hutan. Kebunnya, meski kecil, adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah. Setiap batang pohon, setiap tunas yang tumbuh, adalah bukti dari perjuangannya melawan kerasnya alam. Ia merawat setiap tanaman dengan penuh kasih sayang, seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Petani ini dikenal di seluruh pulau karena kebunnya yang subur. Meski tanah di sekitarnya tandus dan kering, kebunnya selalu hijau dan penuh dengan buah-buahan. Ini semua berkat kerja keras dan ketekunan petani ini. Namun, meski kehidupannya penuh dengan tantangan, petani ini selalu tersenyum. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan doa, ia bisa mengubah nasibnya. Ia percaya bahwa suatu hari, tanah tandus ini akan menjadi ladang yang subur. Suatu pagi yang cerah, petani tersebut bangun seperti biasa dan berjalan menuju kebunnya. Namun, apa yang ia temukan di sana membuat hatinya hancur. Kebun yang biasanya hijau dan subur, kini porak-poranda. Tanaman-tanaman yang biasanya berdiri tegak, kini tergeletak lemas. Buah-buahan yang biasanya menggantung manis di pohon, kini berserakan di tanah. Petani itu berdiri di tengah kebunnya, menatap pemandangan yang menyedihkan itu dengan mata yang tak percaya. Ia merasa seolah-olah dunianya runtuh. Kebun yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini hancur di hadapannya. Namun, di tengah kekacauan itu, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di tanah, ia menemukan jejak-jejak kaki yang besar dan berat. Jejak-jejak itu mengarah ke pagar kebunnya yang tinggi. Petani itu merasa bingung. Bagaimana mungkin ada hewan yang bisa melewati pagar yang tinggi itu? Setelah memeriksa lebih dekat, ia menyadari bahwa jejak-jejak itu adalah jejak babi hutan. Bagaimana mungkin babi hutan bisa masuk ke kebunnya? Apakah mereka yang merusak kebunnya? Dengan hati yang berat, petani itu memutuskan untuk mencari tahu. Ia akan mengintai kebunnya malam itu dan menangkap basah pelaku perusak kebunnya. Ia tidak akan membiarkan kebunnya hancur begitu saja. Ia akan berjuang untuk melindungi tanah yang ia cintai. Malam itu, petani tersebut mempersiapkan diri untuk mengintai kebunnya. Ia membawa tombak sakti yang telah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya, Numbu Ranggata. Tombak ini bukanlah tombak biasa. Ia dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari bahaya. Dengan hati yang berdebar-debar, petani itu bersembunyi di balik semak-semak di tepi kebunnya. Ia menatap kebunnya dengan mata yang tajam, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Jam demi jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda babi hutan. Petani itu mulai merasa lelah dan mengantuk. Namun, ia tidak mau menyerah. Ia tahu bahwa ia harus melindungi kebunnya, tidak peduli seberapa sulitnya. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, terdengar suara gemuruh yang datang dari arah hutan. Petani itu segera bangkit dan memegang tombaknya dengan erat. Ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu. Dari kegelapan, muncullah kawanan babi hutan. Mereka berlari menuju kebunnya, dengan mata yang liar dan nafsu makan yang besar. Petani itu merasa takut, namun ia tahu bahwa ia harus berani. Dengan tombak saktinya, ia melompat keluar dari semak-semak dan menghadapi kawanan babi hutan itu. Ia berteriak dan mengusir mereka, sambil mengayunkan tombaknya dengan berani.
Cahaya bulan yang memantul dari tombaknya membuatnya tampak seperti ksatria yang siap berperang. Babi hutan itu tampak liar dan ganas. Mereka mengaum dan menggeram, menunjukkan taring mereka yang tajam. Namun, petani itu tidak gentar. Ia tahu bahwa ia harus melindungi kebunnya, tidak peduli seberapa besar ancamannya. Dengan suara yang lantang, ia berteriak pada babi hutan itu, mengusir mereka dari kebunnya. Ia mengayunkan tombaknya dengan berani, membuat babi hutan itu mundur. Meski mereka berjumlah banyak, namun mereka takut pada petani yang berani itu. Namun, di tengah pertarungan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu babi hutan, yang tampak lebih besar dan lebih ganas dari yang lain, tiba-tiba melompat dan menyerang petani itu. Namun, dengan refleks cepat, petani itu menghindar dan menyerang balik dengan tombaknya. Ketika tombak menancap di perutnya, tiba-tiba, babi hutan itu berubah menjadi batu. Sebuah batu yang aneh dan misterius. Batu itu terus meneteskan air, seolah-olah ia menangis. Petani itu merasa bingung, namun ia juga merasa lega. Ia berhasil mengusir babi hutan itu dan melindungi kebunnya. Petani itu memandangi batu itu dengan mata yang penuh tanya. Air yang menetes dari batu itu tampak jernih dan bersih, seolah-olah ia adalah mata air yang tak pernah kering. Petani itu merasa takjub. Ia merasa seolah-olah ia telah menemukan sebuah keajaiban. Dengan hati yang penuh harap, petani itu membawa batu itu pulang. Ia meletakkannya di tengah kebunnya, berharap bahwa air yang menetes dari batu itu bisa membantu tanamannya tumbuh subur. Hari demi hari, petani itu merawat kebunnya dengan penuh kasih sayang. Ia menyiram tanamannya dengan air dari batu itu, berharap bahwa keajaiban bisa terjadi. Ia berdoa, berharap bahwa mereka bisa memberkati tanahnya. Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Tanaman-tanaman di kebunnya mulai tumbuh dengan subur. Buah-buahan mulai menggantung manis di pohon. Bunga-bunga mulai mekar dengan indah. Tanah yang sebelumnya tandus dan kering, kini menjadi ladang yang hijau dan subur. Batu aneh yang ditemukan petani itu, yang kemudian dikenal sebagai Watu Maladong, ternyata bukanlah batu biasa. Batu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mampu mengubah tanah tandus menjadi ladang yang subur. Watu Maladong dipercaya mampu memberikan kesuburan alam yang sangat diidamkan oleh penduduk Pulau Sumba. Dengan adanya Watu Maladong, tanah yang sebelumnya tandus dan kering, kini menjadi ladang yang hijau dan subur. Tanaman-tanaman mulai tumbuh dengan lebat, buah-buahan mulai menggantung manis di pohon, dan bunga-bunga mulai mekar dengan indah. Hewan-hewan di Pulau Sumba mulai berkembang biak dengan cepat. Populasi hewan mulai meningkat, dan mereka mulai hidup dengan sehat dan kuat. Penduduk Pulau Sumba mulai hidup dengan sejahtera. Mereka mulai hidup dengan cukup, dan mereka mulai merasa bahagia. Kedatangan Watu Maladong menjadi anugerah yang tak terlupakan bagi penduduk Pulau Sumba. Batu ini tidak hanya mengubah tanah mereka menjadi ladang yang subur, namun juga mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Hingga saat ini, Watu Maladong bukan hanya menjadi simbol kesuburan dan keajaiban, namun juga menjadi nama salah satu pantai di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantai ini, seperti batu ajaib yang menjadi namanya, memiliki keindahan yang mempesona. Pantai Watu Maladong terletak di tepi laut yang luas, dengan hamparan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Di tengah pantai, terdapat gugusan batu megah yang menjulang tinggi. Batu-batu ini, seperti Watu Maladong, menjadi simbol kekuatan dan ketahanan penduduk Pulau Sumba. Batu-batu ini berdiri teguh di tengah ombak yang bergulung-gulung, seolah-olah mereka adalah penjaga pantai ini.
Mereka menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, dan menjadi tempat bermain bagi anak-anak yang datang ke pantai ini. Setiap kali mereka melihat batu-batu di pantai ini, mereka akan teringat akan petani yang berjuang melawan kerasnya alam, dan bagaimana ia berhasil mengubah tanah tandus menjadi ladang yang subur dengan bantuan Watu Maladong. Kisah ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa dengan kerja keras dan doa, mereka bisa mengubah nasib mereka. Demikianlah kisah, legenda Watu Maladong, sebuah cerita yang dimulai dengan seorang petani yang berjuang melawan kerasnya alam, namun berakhir dengan sebuah keajaiban yang mengubah segalanya. Kisah ini adalah simbol dari semangat dan keteguhan hati penduduk Pulau Sumba dalam menghadapi tantangan hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.